Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Febrian dengan NIM 252115997 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah komunikasi data saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Smart Home berbasis IoT untuk kontrol dan monitoring rumah secara real time. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Jadi, sistem konvensional memiliki keterbatasan dalam pemantauan dan kontrol perangkat rumah secara jarak jauh. Solusi berbasis IoT hadir untuk memungkinkan monitoring dan kontrol real-time, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan hunian modern. Rumusan masalah. Yang pertama, sistem konvensional tidak memungkinkan pemantauan dan kontrol perangkat rumah secara real-time dari jarak jauh. Yang kedua, keterbatasan platform monitoring yang hanya dapat diakses secara lokal dan tidak mendukung multiplatform. Yang ketiga, belum adanya sistem notifikasi otomatis yang dapat memberikan peringatan dini kepada pengguna. Dan yang terakhir, diperlukan solusi berbasis IoT yang terintegrasi, efisien, dan mudah digunakan. Manfaat sistem Smart Home IoT. Yang pertama, monitoring real time. Yang kedua, notifikasi otomatis. Yang ketiga, kemudahan pengguna. Yang keempat, multiplatform. Yang kelima, keamanan yang tinggi. Yang keenam, riwayat aktivitas. Yang ketujuh, efisiensi energi. Dan yang kedelapan, kontrol jarak jauh. Analisa kebutuhan. Jadi, kebutuhan pengguna sistem smart home IoT mencakup berbagai aspek fungsional dan non-fungsional untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mudah digunakan. Yang pertama, monitoring real time, kontrol jarak jauh, notifikasi dan riwayat, kebutuhan pengguna, autentikasi pengguna, antar muka yang user-friendly, dan multiplatform. Kebutuhan perangkat keras. Jadi, komponen yang dibutuhkan dalam sistem smart home IoT adalah ESP32, sensor PIR, sensor MQ2, sensor DHT11, REED switch, lock and relay, LED dan bus, OLED display, PSU, dan Wi-Fi modul. Kemudian kebutuhan perangkat lunak ada Arduino IDE, protokol komunikasi, backend server, database, front-end dan mobile, C, C++, React.js atau Vue.js, notifikasi atau FCM. Arsitektur sistem dan topologi jaringan. Sistem dirancang dalam 3 layer. Yang pertama presentation layer, yang kedua application layer, dan yang terakhir data layer. Presentation layer berisi aplikasi mobile dan web dashboard. Application layer berisi server Node.js, MQTT broker, dan REST API. Kemudian data layer berisi database MySQL atau Firebase, topologi jaringan star dengan ESP32 sebagai pusat, koneksi sensor dan aktuator ke cloud server. Aliran data di FD level 0. Diagram di FD level 0 menggambarkan aliran data utama dalam sistem smart home IoT. Pengguna mengirim perintah kontrol ke sistem melalui aplikasi mobile atau web. Kemudian, sistem memproses data sensor dari ESP32 secara real time. Data disimpan pada database, nama nama datanya, sensor data, control log, dan notification. Kemudian sistem mengirimkan notifikasi otomatis ke pengguna via FCM. ESP32 menerima perintah dan mengeksekusi kontrol perangkat. Desain basis data dan dashboard. Jadi ini nama-nama basis datanya, struktur data tabel database. Kemudian data sensor dan protokol komunikasi. Data sensor dikirimkan menggunakan dua protokol utama, MQTT untuk komunikasi ringan dan real-time, serta HTTP REST API untuk integrasi berbasis web. Setiap pesan data dikemas dalam format JSON yang terstruktur. Memuat informasi seperti yang ada di sini. Jadi pendekatan ini memastikan interoperabilitas antar platform dan efisiensi transmisi data. Topik MQTT dan estimasi bandwidth. Jadi struktur topik MQTT digunakan dalam sistem dan estimasi konsumsi bandwidth mengkomunikasi data sensor. Jadi ada 3, yaitu Smart Home Sensor, Smart Home Control, Smart Home Status, yang dimana deskripsi dari Smart Home Sensor di sini data sensor PIR DHT11 MQ2 dikirim real time dengan estimasi 10,5 KB per menit. Kemudian Smart Home Control, perintah control relay lock LED dari dashboard 630 KB per jam. Kemudian 100 perangkat dan notifikasi via FCM 14,8 MB per hari. Keamanan data.
Mekanisme keamanan yang diterapkan dalam sistem smart home IoT digunakan untuk melindungi data pengguna dan komunikasi antar perangkat. Jadi di rancangan ini autentikasi pengguna digunakan, hashing password, role-based access, validasi input, enkripsi TLS, notifikasi aman via FCM, monitoring status dan token JSON Web Token JWT untuk keamanan data. Kemudian potensi gangguan dan solusi yang dilakukan. Jadi yang ada 3 gangguan seperti latensi tinggi, intervensi Wi-Fi, ataupun kegagalan sensor. Latensi tinggi itu keterlambatan pengiriman data sensor ke server akibat beban jaringan. Solusinya itu ya retry mekanisme, kemudian interferensi Wi-Fi, merupakan gangguan sinyal akibat tumpang tindih frekuensi atau jarak jauh. Solusinya fallback dan buffering. Yang ketiga, gangguan sensor atau kegagalan sensor. Sini sensor nggak merespon atau mengirim data tidak valid ke sistem. Solusinya monitoring status. Kelebihan dan kekurangan sistem dari aspek konektivitas, kelebihannya itu monitoring dan kontrol perangkat secara real time. Kekurangannya bergantung pada koneksi yang internetnya itu harus stabil. Kemudian aspek platform, kelebihannya mendukung multi platform, mobile dan web. Kekurangannya keterbatasan jangkauan sensor dan integrasi. Yang ketiga, keamanan, kelebihannya autentikasi, enkripsi TLS, dan role-based access yang notabene-nya itu bakal aman. Kemudian kekurangannya konfigurasi awalnya cukup kompleks. Kemudian rencana pengembangan sistem. Di sini pada rancangan ini untuk kedepannya mungkin kita bisa menambahkan integrasi CCTV, integrasi AI atau machine learning, kontrol suara, autentikasi 2FA, otomatisasi lanjutan, kemudian menambah sensor, backup GSM atau 4G, kemudian pengembangan berkelanjutan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.